Pemerintah menargetkan implementasi campuran 50% CPO dan 50% solar konvensional atau B50 bisa tercapai pada semester 2 2026. Ya, pemerintah menargetkan implementasi program B50 pada semester 2 tahun 2026 mendatang. Dan dengan pemberlakuan B50 pada tahun depan, pemerintah menargetkan impor solar yang membebani neraca perdagangan bahan bakar minyak bisa diakhiri. Pemerintah menargetkan implementasi campuran 50% CPO dan 50% solar konvensional atau B50 bisa tercapai pada semester 2 2026. Pemerintah menetapkan target tersebut setelah mewajibkan penerapan B40 awal 2025 ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah berkomitmen untuk mencapai kedaulatan energi nasional dengan menghentikan impor minyak solar mulai 2026. Menurut Bahlil, keputusan ini merupakan langkah strategis sekaligus bentuk keberpihakan negara terhadap kemandirian energi. Selain itu, Bahlil menyebut program B50 akan memaksimalkan potensi sumber daya tanaman sawit di dalam negeri untuk memperkuat ekonomi petani dan memastikan ketahanan energi nasional. Sejalan dengan percepatan tersebut, impor solar yang membebani neraca perdagangan bahan bakar minyak ditargetkan bisa diakhiri, di mana Kementerian ESDM mencatat pemanfaatan biodiesel selama periode 2020 hingga 2025 telah menghemat devisa hingga 40,71 miliar dolar Amerika. Dan dengan penerapan B50 pada 2026, potensi penghematan tambahan diproyeksikan mencapai 10,84 miliar dolar Amerika hanya dalam 1 tahun. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, impor solar siap disetop, B50 akan tancap gas di tahun 2026. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian juga ada Pak Gulat M.E. Manurung, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASINDO. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Fahmi, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat-sehat Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kemudian Pak Gulat. Apa kabar Pak Gulat? Halo Mas Pras. Ya, baik saja. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, Pak Fahmi mungkin bisa mereview terkait dengan pelaksanaan dari program biodiesel sendiri Pak. Sejak tahun 2020 lalu sampai dengan saat ini, menurut kacamata Pak Fahmi, seperti apa nih implementasi dan realisasinya di lapangan Pak? Silakan. Oke, yang pertama saya appreciate pada pemerintah gitu ya, yang berupaya atau berikhtiar gitu ya, menghadirkan BBM yang lebih ramah lingkungan melalui mulai B20, sekarang B40, kemudian juga ada rencana etanol di E10 gitu ya. Nah, dalam proses penyediaan B20 sampai sekarang B40, awalnya memang Pertamina itu bekerja sama dengan perusahaan di Italia, Eni itu ya, yang waktu itu targetnya adalah B100. Nah, tapi kemudian karena ada satu masalah, Eni mengundurkan diri dari Pertamina itu ya. Nah, dalam proses kemudian mencapai B100, sekarang baru akan mencapai B50 gitu ya. Nah, untuk sampai B100, tampaknya Pertamina barangkali tidak mampu karena dibutuhkan adanya suatu teknologi tertentu ya, untuk mengolah atau melakukan blending juga dengan antara diesel dengan minyak sawit tadi gitu ya. Nah, kalau bisa sampai B50 saya kira juga cukup bagus gitu ya untuk tadi penyediaan B50 tadi. Nah, ini memang juga akan mendorong tadi gitu ya, petani atau sawit, karena ini pencampurannya kan adalah sawit gitu ya, untuk meningkatkan produksinya, kemudian bisa tidak harus diekspor gitu ya, tetapi bisa juga digunakan sebagai
bahan baku dari biodiesel tadi. Saya kira ini akan berikan dampak cukup positif gitu ya. Oke. Nah, tetapi perlu difikirkan juga kalau penggunaan sawit tadi itu kan tidak hanya semata-mata untuk energi gitu ya, tapi juga sebagai bahan baku dari pangan minyak goreng dalam hal ini. Ya. Nah, ini akan terjadi trade off gitu ya. Jadi benar-benar harus dipetakan gitu ya, berapa persen untuk energi, berapa persen untuk pangan supaya tadi tidak terjadi gitu ya, benturan itu ya. Misalnya untuk energi itu cukup lancar, tapi kemudian menimbulkan krisis di minyak Oke. goreng karena ini bahan baku dari minyak goreng gitu ya. Itu barangkali yang Ya. perlu pikirkan oleh pemerintah juga gitu. Yes, intinya Jelas. jangan sampai ada rebutan bahan baku begitu ya Pak Fahmi ya, Yes, antara pengguna betul. energi dan juga untuk bahan pangan. Nah Pak Gulat, Anda melihat dari sisi pelaku bagaimana nih dengan wacana bahwa Ya. B50 akan segera kita mulai gaungkan, mulai diimplementasikan begitu. Kalau dari sisi Apkasindo sendiri bagaimana? Ya, seperti kata Pak Fahmi itu benar ya, dari segi ekonominya benar. Tapi kita juga harus mengatakan bahwa memang ini peluang. Saya berkali-kali mengatakan kepada semua pihak terkait kepada stakeholder sawit maupun pada pemerintah, itu bukan tantangan, itu peluang kita untuk mengambil pasar, mengambil peran yang lebih utama seperti kata Pak Menteri Pertanian, kita harus menjadi penentu. Nah, selama ini kita kan terlena dengan kita sama kita berkelahi jambak-jambaan tanpa jelas apa sebab dan kita mempersulit diri sendiri. Nah, kalau dilihat dari segi B50 itu sebenarnya matematika yang cukup sederhana untuk melihat. Sederhana sekali. Jadi kalau kita mau melihat itu peluang, maka matematika itu harus kita hitung berapa produksi, berapa kebutuhan domestik, berapa ekspor. Nah, kalau ditanya dari segi kami petani sawit, tentu ini happy ya, program Bapak Presiden Prabowo menuju ke B50. Tapi hati-hati dan jangan sampai kita kepeleset. Karena dengan B50 itu akan muncul berbagai tantangan baru untuk kita melihat kebutuhan domestik berapa, kebutuhan ekspor berapa. Jadi, dan bagaimana dengan sektor hulu yang saat ini kita sama-sama mengetahui banyak sekali tantangan yang dihadapi sektor hulu, baik itu dengan status kawasan hutan yang sekarang sudah diambil alih oleh Satgas PKH menyerahkan ke Agrinas. Agrinas sudah melaporkan di DPR RI kemarin bahwa dari total yang mereka sudah kelola itu ada kurang lebih dari 833 yang sudah diserahkan, yang sudah dikelola mereka itu ada kurang lebih 509.000 hektar katanya dalam keadaan rusak. Kalau dalam keadaan rusak, kita buat aja 3,5 ton produktivitasnya per hektar per tahun hilang, rusak ya. Maka kita udah kehilangan CVO 2 juta ton, 1,8 sampai 2 juta ton CVO di 2025 ini. Kalau kita buat matematika sederhana tadi, berarti dari 46 tahun lalu, berarti kita tinggal 43 kebutuhan CPO untuk pangan berapa, kata Pak Fahmi, untuk oleo berapa, untuk energi berapa. Setelah kita jumlahkan, maka sisanya itu kurang lebih 18 juta ton. Siapkah Indonesia dengan kehilangan potensi pasar ekspor akibat daripada kita gunakan untuk biodiesel, dan kita gunakan dan akibat dari dampak penertiban kawasan hutan yang kehilangan CPO cukup besar, itu dari segi korporasi yang ataupun yang disita daripada Satgas PKH dikelola oleh Agrinas. Bagaimana dengan petani atau korporasi yang sudah ketakutan sehingga tidak ada lagi niat memupuk, niat merawat kebun sawitnya? Bagaimana pula itu? Tentu ini akan membuat terjun bebas produksi CPO Indonesia. Saya memperkirakan produktivitas CPO Indonesia pada tahun 2025 ini akan anjlok. Kalau dari korporasi mengatakan turun kurang lebih 1 sampai 2 juta ton, saya memperhitungkan paling tidak kita akan kehilangan potensi 4 juta ton CPO di 2025 ini. Gitu, Pak. Baik ya, itu dari sisi perhitungan pelaku usaha. Pak Fahmi, Anda melihat bagaimana kalau melihat dari tantangan tadi yang sudah disampaikan begitu oleh Pak Gulat, berapa kapasitas produksi, kebutuhan produksinya, kemudian kebutuhan domestik dan juga kebutuhan ekspor, ini kan berarti angkanya harus jelas dan transparan begitu. Jadi benar-benar kita tahu nih kebutuhan untuk B50-nya berapa, tadi kebutuhan untuk bahan pangannya berapa, dan juga untuk sektor oleochemical misalnya begitu Pak Fahmi. Ya, saya setuju Pak Gulat bahwa pencapaian B50 itu akan peluang bagi
pengusaha sawit, terutama bagi petani sawit gitu ya. Karena selama ini yang lebih berperan itu lebih pengusaha-pengusaha besar, sementara petani sawit itu tertinggal. Nah, ini juga barangkali kesempatan gitu ya untuk mendorong, membantu petani sawit agar bisa lebih memberikan kontribusi gitu ya, produksinya untuk B50 tadi. Saya kira memang peluang gitu ya. Nah, kemudian dalam konteks negara tadi memang harus ada perhitungan yang jelas itu ya, matematikanya harus jelas. Ini berapa persen untuk ekspor, berapa persen untuk produksi minyak goreng, berapa persen untuk B50 tadi gitu ya. Nah, hitung-hitungan tadi memang bisa dihitung gitu ya, bisa dibuat suatu prediksi, tetapi penerapannya gitu ya, ini nggak mudah gitu ya, karena prinsip dalam perdagangan sawit ini kan juga liberal gitu ya, Oke. artinya bisa diekspor, bisa digunakan dalam negeri, bisa untuk pangan tadi. Nah, keputusan itu kan sangat tergantung mana harga yang lebih menguntungkan tadi. Nah, kekhawatiran saya kalau tidak ada suatu regulasi yang jelas, maka para pengusaha sawit tadi, terutama pengusaha besar, ya dia akan mementingkan mana yang lebih besar. Kalau harga ekspor tadi misalnya jauh lebih mahal dibanding dengan harga di dalam negeri, ya saya yakinkan mereka pasti akan mengekspor sebanyak-banyaknya, dan ini pernah terjadi gitu ya, sehingga menimbulkan krisis minyak goreng beberapa waktu yang lalu. Iya, iya, Nah, oleh iya. karena itu, setelah ada hitung-hitungan tadi itu ya, sudah ada semacam proyeksi untuk pangan berapa, energi berapa, maka menurut saya harus ada suatu regulasi itu ya. Regulasi semacam market DMO, dia Domestic Market Obligation. Jadi harus ditetapkan itu melalui regulasi bahwa yang untuk pasok B50 misalnya berapa persen gitu ya. Iya. Untuk minyak goreng berapa persen, dan itu bisa jalan hanya melalui regulasi. Kalau dibiarkan bebas semacam ini, nanti Oke. pengusaha, terutama pengusaha besar itu ya akan mengikuti di mana yang untungnya paling besar gitu. Baik, Nah, baik Pak Fahmi. menimbulkan krisis. Yes, Gitu, itu dia. Mas. Kalau bicara berarti mengenai aturan atau kebijakan tata niaganya begitu untuk industri sawit seperti apa kalau memang fokus nanti untuk B50 tadi, sehingga semuanya mendapatkan porsi yang sama begitu ya, baik untuk kebutuhan pangan sendiri kemudian untuk kebutuhan energi B50. Baik, kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Pak Fahmi dan juga Pak Gulat. Kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati seperti apa sih konsumsi dari minyak solar di Indonesia. Ini dia data selengkapnya, bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati bersama bagaimana dari tahun 2020 sampai dengan proyeksi di tahun 2026 mendatang dan juga 2025, kita lihat trennya memang cenderung naik dari tahun 2020 sampai dengan 2024 di 39,15 juta kiloliter untuk konsumsi minyak solar di Indonesia. Kemudian di tahun 2025 ini proyeksinya mencapai 39,5 dan tahun depan 40,2 juta kiloliter. Itu dia untuk penggunaan solar. Dan selanjutnya bagaimana dengan importasi dari BBM jenis solarnya? Ya, seperti yang bisa Anda saksikan juga, kita akan cermati bersama. Ini juga sesuai dengan kebutuhan di dalam negeri, di mana ada industri yang bertumbuh atau sektor usaha yang bertumbuh, berarti memang ada kebutuhan dari BBM jenis solar juga. 2020, 2022 tercatat 5,27 juta kiloliter, 2023 ada sedikit penurunan, tapi di tahun 2024 meningkat lagi menjadi 8,02 juta kiloliter. Sementara proyeksi tahun ini ada penurunan menjadi 4,9 juta kiloliter, dan diharapkan apabila program B50 ini berhasil diimplementasikan, kita bisa mengurangi lagi, akan bahkan menyetop lagi untuk importasi solar di Indonesia. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama dari sisi penghematan impor solar dalam program biodiesel sendiri seperti apa sih. Ini dia, kita tahu diimplementasikan dari tahun 2020 sekitar 8,4 juta kiloliter, kemudian meningkat terus trennya sampai dengan 2024 13,15 juta kiloliter untuk penghematan impor solar. Kemudian di tahun 2025 ini proyeksinya mencapai 15,4 juta kiloliter. Itu dia dengan program-program B30 dan juga B40, dan nanti akan diterapkan B50. Selanjutnya kita akan cermati dari sisi penghematan kebutuhan bahan bakar nabati ya. Kita akan lihat dari sisi kebutuhan bahan bakar nabati untuk campuran biodiesel sendiri.
Ini juga sama trennya naik terus pemirsa, di tahun 2020 hanya sekitar 9,29 juta kiloliter, kemudian di tahun 2024 15,6 juta kiloliter dan tahun ini proyeksinya mencapai 20,1 juta kiloliter untuk kebutuhan bahan bakar nabati di Indonesia. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fahmi Radi, kemudian juga Bapak Gulat Manurung. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan Pak Gulat, Anda melihat bagaimana dengan yang perlu diperhatikan dari sisi matematika Anda tadi, bagaimana kebutuhan produksi nasional kita, kemudian bagaimana dengan bahan pangannya, kemudian bagaimana dengan kebutuhan ekspor. Menurut Anda, sejauh mana sih kita perlu adanya kebijakan tata niaga untuk sektor sawit apabila memang B50 ini diberlakukan tadi, sehingga tidak ada tarik-tarikan lagi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Fahmi ini. Silakan. Baik, kalau dari pendapat Pak Fahmi, kita memperbaiki tata niaga, DMO, DPO, saya pikir itu sudah clear ya. Dan itu sudah pada 4 tahun terakhir sejak kelangkaan minyak goreng sudah clear dan sangat ketat. Dan saya memperhatikan semua korporasi sawit sangat patuh terhadap aturan tersebut. Nah, yang jadi kita permasalahan sekarang, cukupkah bahan baku CPO untuk mensuplai kebutuhan 3, 1 energi, 2 food, dan ketiga adalah oleo? Jawabannya tidak. Nah, lantas bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut? Tentu dengan memperbaiki sektor hulu. Catatan yang perlu kita ketahui bahwa pada 2 tahun terakhir itu kan stagnan produksi CPO. Setelah kita lihat ke belakang, apa yang terjadi? Tanamannya sudah banyak yang masuk replanting dan harga pupuk tinggi. Nah, sekarang kalau kita melihat permasalahannya itu adalah peluang, maka peluang itu ada di sektor hulu dengan cara memperbaiki produktivitas kebun sawit petani. Kalaulah selalu di dalam pertemuan nasional, baik itu oleh lembaga-lembaga riset, selalu mengatakan, tadi Pak Fahmi mengatakan bagaimana mengedepankan peran petani sawit, selalu mengatakan supaya petani itu dikedepankan, dimajukan. Tetapi faktanya yang kami alami saat ini Pak Fahmi, bahwa petani sawit itu sekarang justru dicekek, dikerjain gitu loh. Nah, dengan berbagai regulasi yang tidak bisa mungkin kami gapai. Nah, ini sama saja dengan cara mem-phase out petani sawit secara terstruktur, masif dan terencana gitu loh. Nah, kalau ini kita biarkan, maka lama-lama sawit itu hanya dikelola oleh sektor yang besar, sama dengan batubara, pertambangan lainnya. Sawit itu 42% ada petani di sana, jadi sangat harus hati-hati kita memperbaiki regulasi yang ada. Makanya saya bilang kepada banyak pihak, B50 itu peluang, dan Bapak Presiden harus masuk ke sana. Maka kita petani sawit harus dukung. Caranya dukung bagaimana? Tolong kami diberikan regulasi yang masuk akal supaya kami bisa juga membantu Bapak Presiden. Dengan cara apa? Replanting. Target kita adalah 120.000 hektar. Yang tercapai baru kurang lebih 18.000 hektar Pak Fahmi. Ini sudah akhir tahun. Ada apa dengan replanting? Kenapa penting? Karena produktivitas CPO petani sawit saat ini adalah 1,7 sampai 2 ton CPO per hektar per tahun. Kalau sudah direplanting berapa? Bisa mencapai 7 ton per hektar per tahun. Itu peluang, tapi kita tidak pernah mau memperbaiki itu. Kita hanya sibuk dengan regulasi, dan regulasi. Seperti yang terjadi pada 10 bulan terakhir. Nah, selain itu, kalau ditanya kepada kita semua, ataupun tanya 5 menteri yang terkait ke sawit, berapakah luas sawit Indonesia? 5 menteri menjawab beda. Ada yang bilang 16, ada yang bilang 20, ada yang bilang 18. Luasnya saja kita sudah nggak tahu bagaimana kita bisa memproduksi produksi. Makanya kami minta itu cara kita menghadapi B50 dan B program daripada Bapak Presiden Prabowo, segera dirikan Badan Otoritas Sawit Indonesia yang mengurusi sawit. Tidak seperti sekarang ada 37 kementerian lembaga yang cawe-cawe izin sawit gitu. Kalau tidak, maka kita hanya akan berperang di dalam diri kita sendiri, dan ini sangat merugikan pemerintah Republik Indonesia. Pak Gulat, ini menarik. Lantas bagaimana Pak Fahmi, Anda melihat bahwa program B50 ini akhirnya bisa menjadi salah satu kebijakan yang konsisten juga ini dalam mendukung swasembada energi nasional, kemudian untuk kebutuhan bahan pangannya pun juga kita bisa mencukupi, sementara untuk kebutuhan ekspor kalau memang ada lebih bisa dilakukan juga untuk bisa meningkatkan pendapatan negara dari sisi devisa juga, begitu Pak Fahmi di sana? Iya, jadi untuk menyukseskan tadi gitu ya, apakah itu untuk B50 atau juga untuk sektor pangan gitu ya. Saya setuju tadi Pak Gulat bahwa yang harus ditingkatkan produktivitasnya itu di sektor hulu gitu ya, di tanaman minyak tadi, di tanaman minyak sawit gitu ya. Nah, kemudian ini juga melibatkan berbagai kementerian, maka perlu ada sinergi dan koordinasi antara mereka tadi. Bagaimana meningkatkan
produksi dari sawit tadi, terutama petani sawit itu ya. Saya kira selama ini tadi tercekik, saat ini terpinggirkan gitu ya, karena pemerintah lebih mendorong pengusaha-pengusaha besar sawit daripada tani. Nah sekarang saatnya dibalik gitu ya, dan ini saya kira sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo untuk berpihak pada rakyat kecil tadi. Nah inilah kesempatan tadi. Nah banyak hal yang bisa dibantu gitu ya untuk mendorong tadi. Misalnya tadi pupuk, kan bisa juga pemerintah berikan subsidi pupuk untuk petani sawit misalnya, atau juga bahan tanaman lainnya juga itu ya. Saya kira ini tergantung dari komitmen pemerintah untuk berpihak pada petani sawit tadi, dan ini potensinya cukup besar dan bisa membuka lapangan pekerjaan sangat besar gitu ya, karena petani tadi gitu ya. Nah maka regulasi-regulasi tadi harus disesuaikan gitu ya, untuk mendorong produksi sawit khususnya dari petani sawit. Baik. Nah kemudian ini pertanyaan, apakah setelah B50 tercapai impor bisa di stop atau tidak gitu ya. Nah menurut saya yakinkan dulu bahwa ini kan merupakan blending gitu ya, antara solar dengan sawit gitu ya. Nah kalau solarnya itu diproduksi dalam negeri barangkali bisa stop gitu ya. Tapi kalau masih impor maka ini juga sangat sulit untuk menyetop dari solar tadi gitu ya. Karena bagaimanapun juga 50%-nya itu kan berupa solar yang itu masih diimpor tadi. Nah, kecuali kalau itu diproduksi di dalam negeri, di dalam negeri, ya barangkali bisa di stop ya. Tapi kalau tetap bisa impor, ya yang di stop itu pengurangan lah 50%. Ya di stop sama sekali Mas Pras. Baik, itu dia beberapa pandangan yang cukup menarik kalau kita lihat dengan upaya yang sudah dilakukan B50, tapi tetap aja disesuaikan dengan kebutuhan di dalam negeri ya. Kalau memang bisa disupport solarnya dari dalam negeri ya mungkin kita bisa menyetop 100% begitu dari luar negeri importasinya. Tapi kalau memang belum bisa didukung juga oleh kebutuhan dari dalam negeri ya 50-50 lagi nih ya Pak ya. Apakah mungkin pengurangan importasi BBM solarnya, atau kita tadi beberapa hal yang perlu dilakukan, replanting, revitalisasi lah, termasuk bagaimana meningkatkan produktivitas dari hulu dari produksi tanaman sawit di Indonesia. Baik, Pak Fahmi, kemudian Pak Gulat, terima kasih banyak ini sebelumnya atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Pak Fahmi, Pak Gulat, terima kasih ya. Pak Gulat, selamat berjuang Pak Gulat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.